Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu. Kita sampai pada bab bagaimana para generasi terdahulu itu menghadapi fitan atau huru-hara, kerusuhan atau bahkan peperangan di antara kaum muslimin. Kita sampai pada riwayat waqala Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahab qala lama ba'atha Utsman ila Ibnu Mas'ud ya'muruhu bil maji'i ilal Madinah. Abu Muawiyah berkata dari Al-A'mash dari Zaid bin Wahab, beliau berkata ketika Utsman mengutus seseorang kepada Ibnu Mas'ud untuk memerintahkan beliau untuk kembali ke Madinah, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu awalnya di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau tinggal di Syam. Beliau tinggal di Hims atau Syam. Kemudian di zaman Umar, beliau diperintahkan untuk menuju kepada Al-Kufah. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ammar bin Yasir sebagai wali di Kufah. Kemudian memerintahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menjadi pengajar di Kufah. Ya, untuk menjadi pengajar di Kufah. Itulah mengapa kita mempelajari di bidang ilmu lain, di sejarah fikih, orang-orang Kufah itu banyak belajar ilmu fikihnya, terpengaruh oleh fikihnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang istihad beliau, usul istihadnya adalah memperhatikan makna dan maksud dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dari ayat dan hadis. Yani istihad yang mempertimbangkan, sangat mempertimbangkan maslahat dan qiyas. Adapun inilah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal madrasah ahli ra'yi di zaman tabi'in. Kemudian nanti menjadi cikal bakal mazhab Hanafi ya di Irak, di Kufah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah sendiri adalah orang Kufah, ya. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullah, beliau dari Kufah. Maka ya, ini dibandingkan dengan madrasah satu lagi di era tabi'in, yaitu madrasah ahli hadis, di mana lebih disiplin kepada lafaz ayat ataupun hadis. Baik, itu dibahas di bidang ilmu yang lain. Kita lihat di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu untuk mengajar di Kufah. Setelah eranya Utsman radhiyallahu anhu, maka di sini kita lihat Utsman memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk kembali ke Madinah. Istama ilaihin nas. Ketika Utsman memerintahkan demikian, maka orang-orang di Kufah langsung berkumpul menemui Ibnu Mas'ud. Mereka merasa berat dengan kepergian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalu akim fala takhruj. Diamlah di sini dan janganlah engkau keluar, janganlah engkau mengikuti perintah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa nahnu namna'uka ayyasila ilaika syai'un takrahuhu. Dan kami menghalangimu dari sesuatu yang bisa yakni menimpamu, sesuatu yang tidak diinginkan. Allahu a'lam, mungkin makna dari perkataan orang-orang ini adalah karena di zaman Utsman itu banyak sekali
yakni ketidakstabilan ya, lebih banyak daripada zaman Umar. Dan kita mempelajari di pertemuan sebelumnya bahwa ada orang Yahudi yang berusaha dan sengaja untuk menyebarkan kabar burung atau hoax di zaman tersebut, yaitu Abdullah bin Saba, orang Yahudi dari Yaman yang sengaja pergi menuju ke Irak, pergi menuju ke Mesir untuk menyebarkan berita-berita buruk tentang Utsman radhiyallahu anhu. Termasuk diantaranya bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikabarkan menyiksa para sahabat di Madinah dan seterusnya. Maka ini sangat dipahami, sangat wajar ketika misalkan orang-orang di Kufah kemudian berkata demikian kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa nahnu namna'uka ayyasila ilaika sya'un takrahuhu." Kami menghalangimu dari sesuatu yang tidak menyenangkan akan menimpamu. Faqala inna lahu alayya ta'ah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku wajib taat kepada Utsman bin Affan. Sesungguhnya aku wajib taat kepada Utsman bin Affan. Ini contoh bagaimana di tengah kabar yang penuh gonjang-ganjing, di tengah kabar yang dusta, bahkan palsu, yang dihembuskan oleh Abdullah bin Saba dan orang-orang yang bersekongkol dengannya tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang muslim yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, walaupun ada kabar tidak mengenakkan demikian, ya, menakutkan. Ya, ini kalau ini dipanggil ke Madinah, dipanggil oleh Utsman, ini bisa jadi disiksa seperti yang lain. Akan tapi ketika akidah dan manhaj yang lurus dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kita harus mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf atau tidak diketahui apakah ini perkara yang bakal mendatangkan, ya ini zahirnya adalah cuma sekedar dipanggil oleh Utsman kembali ke Madinah, mengajar kembali ke Madinah. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Innalahu alayya ta'ah." Sungguhnya aku wajib taat kepada beliau. Wa innaha satakunu umurun wa fitanun la uhibbu an akuna awwala man fatahaha. Sungguh akan datang perkara dan fitan, huru-hara atau bahkan peperangan. Itu perkara akan datang. Tidak boleh tidak. Pasti. Sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Umar radhiyallahu anhu, pintu yang memisahkan antara kaum muslimin dengan fitan. Perkara tersebut akan datang. Dan aku tidak mau aku menjadi orang yang pertama yang membukanya. Ini kata Ibnu Mas'ud. Dengan cara apa? Dengan cara melawan, tidak mengindahkan perintah Utsman, kemudian tetap di Kufah. Itu adalah bentuk perlawanan. Apalagi ini bukan masalah keputusan pribadi untuk tidak mengindahkan perintah khalifah. Akan tapi ini didukung oleh orang-orang atau bahkan ini berkat permintaan dari orang-orang, ini menunjukkan kubu, betul tidak? Bukan cuma satu orang individual yang tidak taat kepada ulil amri, tapi ini satu daerah berusaha untuk atau tidak mau untuk menuruti perintah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sendiri adalah fitan. Ini sendiri adalah fitan. Maka itu perkataan Ibnu Mas'ud, aku tidak mau, aku adalah orang yang pertama yang membuka pintu fitan tersebut. Faraddan nasa wa kharaja ilaihi. Kemudian Ibnu Mas'ud menolak permintaan orang-orang tersebut dan akhirnya Ibnu Mas'ud pergi menuju Utsman. Dan apa yang disampaikan oleh kabar dusta tadi yang disebarkan oleh orang-orang, terutama oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi dari Yaman tadi, tidak benar. Tidak ada sahabat disiksa di Madinah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan seterusnya. Tidak ada kabar-kabar yang demikian. Wa Abdullah dan Ibnu Mas'ud kemudian yang ditenang di Madinah dan meninggal dunia di Madinah. Dan banyak yakni bermuamalah dengan Utsman, dikunjungi oleh Utsman, bahkan ketika beliau sakit dikunjungi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut yang didengar oleh orang-orang di Kufah, ya, ini zahirnya murid-murid Ibnu Mas'ud itu tidak memusuhi Utsman, yakni tidak membenci Utsman, akan tapi adanya kabar dusta tersebut membuat mereka akhirnya mengajak atau berusaha mempengaruhi Ibnu Mas'ud untuk tidak ke Madinah. Kemudian di riwayat selanjutnya, wa Abdullah bin Amir bin Rabi'ah qol lamma ta'anu ala Utsman shalla abi
fil lail. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, beliau berkata, ketika orang-orang itu memerangi Utsman, sudah mulai ada kabar dusta yang tadi kita sebutkan. Kemudian orang-orang dari Irak itu sudah mulai bergegas menuju ke Madinah untuk yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, betul tidak? Mereka pura-pura atau menampakkan diri seolah-olah mau berangkat haji ke Makkah, karena itu musim haji. Kemudian ternyata mereka mau mengepung Utsman di Madinah. Maka ketika sedang terjadi huru-hara tersebut, kata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, "Shalla abi fil lail," ayahku salat di malam hari. Wada'a faqal, beliau berdoa, beliau berkata, "Allahumma qini minal fitnati bima waqaita bihi salihin min ibadik." Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah, dari huru-hara ini, dari gonjang-ganjing ini, dengan sesuatu yang engkau lindungi orang-orang soleh dari, dengan menggunakan sesuatu tersebut. Ini sebagaimana engkau melindungi orang-orang soleh dari kalangan hamba-hambamu, melindungi dari fitan, dari huru-hara atau bahkan perang, maka lindungilah aku juga. Fama akhruju wala usbihu illa bi janazatihi. Kemudian Abdullah bin Amir berkata, tidaklah aku keluar rumah dan tidaklah aku sampai keesokan harinya di waktu subuh kecuali dengan membopong jenazah ayahku. Ini meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu juga, dalam rangka untuk terselamatkan dari fitan, yaitu peristiwa dibunuhnya Utsman radhiyallahu anhu oleh orang-orang dari Irak yang termakan kabar dusta dari orang Yahudi dari Yaman, Abdullah bin Sabah. Inilah kebiasaannya Yahudi dari dulu, menyebarkan kabar dusta, ya, semuanya diputar balikkan. Yang menjajah dibilang terzolimi, betul tidak? Yang menyerang dibilang diserang. Anak kecil dibunuh, kemudian berkata, ini ada peluru yang kemudian the bullet found its way to the body of this child. Dibilang di situ di berita, ada peluru ini menemukan jalannya sendiri menuju tubuh si anak. Peluru dari Yahud. Katakan saja kami membunuh anak tersebut. Allah musta'an. Faktanya adalah mereka membunuh anak tersebut. Kemudian ternyata disebutkan di beritanya, the bullet found its way to the body of this child. Allah musta'an. Ya, peluru tersebut menemukan jalannya sendiri menuju ke tubuh anak tersebut. Ini kebiasaan dari orang-orang Yahudi dari zaman dahulu. Wa haddatsa Ibnu Uyainah meriwayatkan an Umar bin Nafi' an abihi, dari Umar bin Nafi' dari ayahnya, an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ba'atha ilayya Aliyun. Ali memerintahkanku, Ali mengutus seseorang untuk menjumpaiku. Faqal, kemudian Ali berkata melalui utusannya tersebut. Jadi di sini di zaman Ali sudah menjadi khalifah dan ibu kota khilafahnya Ali radhiyallahu anhu itu di Irak. Beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Irak. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman ibu kotanya di Madinah. Sedangkan Ali ibu kotanya beliau memindahkan ke Irak. Maka Ibnu Umar di Madinah, Ali di Irak. Ali mengirimkan utusan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Kunyahnya Ibnu Umar. "Innaka rajulun muta'un fi ahli Syam." Sesungguhnya engkau adalah orang yang dipatuhi di kalangan penduduk Syam. "Fasir faqad amartuka alaihim." Maka berangkatlah menuju ke sini, datanglah ke sini, sesungguhnya aku telah membuatmu menjadi penguasa di sini, yakni menjadi gubernur di Syam. Ali khalifahnya, Ibnu Umar gubernurnya. Baik, apa background dari perkataan ini? Di zaman Ali radhiyallahu, di zaman Umar radhiyallahu anhu, ana ragu-ragu di zaman Abu Bakar, harus dicek, tapi di zaman Umar ana yakin sekali bahwa yang dijadikan gubernur oleh Umar terhadap Syam itu adalah Muawiyah. Ketika Umar meninggal dunia, ketika Utsman meninggal dunia, ya, di zaman Umar, di zaman Utsman, Muawiyah jadi gubernur di Syam. Ya.
Kayaknya kalau di zaman Abu Bakar belum ya, karena Syam belum masih proses menaklukkan, betul tidak? Tapi di zaman Umar dan di zaman Utsman, Muawiyah menjadi gubernur di Syam. Maka ketika zaman Ali, ada dorongan orang-orang yang berusaha untuk membuat Ali melepas jabatan Muawiyah. Apalagi kita tahu adanya konflik antara Ali dengan Muawiyah ketika Utsman meninggal dunia. Betul tidak? Ali beristihad, ini harus ada khalifah langsung. Muawiyah beristihad, harus dicari siapa pembunuhnya. Siapa pembunuhnya dulu, itu diadili, baru kemudian angkat khalifah. Ali beristihad, tidak. Ini perkaranya berbahaya kalau tidak ada khalifah. Kekosongan kekuasaan, vakum, powernya berbahaya. Maka istihad Ali yang lebih benar kata para ulama, akan tapi tentunya ini konflik di antara para sahabat itu adalah konfliknya para mujtahidin. Yang benar di antara mereka dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Ya, tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah lewat, ya. Laha ma kasabat wa alaikum ma kasabtum. Mereka itu akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, dan engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan. Jadi maksudnya adalah tidak perlu berbicara terlalu banyak dalam konflik di antara para sahabat sehingga kemudian membuat kita diarahkan oleh orang-orang menyimpang, membenci sebagian sahabat dan memihak kepada sebagian sahabat yang lain. Tidak boleh. Ini awal mula kemudian munculnya Syiah dan seterusnya. Taib, Khawarij, Syiah dan seterusnya. Berbahaya. Jadi kita mencintai seluruh sahabat, Ali, Muawiyah dan lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, tapi di zamannya Ali itu sudah banyak orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi Ali. Ini copot saja jabatannya Muawiyah. Akhirnya kemudian Ali mau mencopot dan menggantikan, dan memang sudah dicopot dan menggantikan untuk menggantikan Muawiyah siapa? Ibnu Umar. Coba bayangkan. Jadi ini penunjukan Ibnu Umar sebagai gubernur di situ, ini adalah backgroundnya adalah konflik besar ini, betul tidak? Ibnu Umar tidak mau. Maka kita lihat, wa qultu udzakkirakallah wa qarabati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhbati iyyahu illa ma afaidani. Aku mengingatkanmu kepada Allah dan mengingatkanmu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana aku persahabatanku dengan beliau. Aku mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertakwalah antum ya Ali. Kemudian aku mengingatkanmu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya adalah ana bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ikutkan ana dalam masalah-masalah yang berbahaya ini. Kerabat dari mana? Ibnu Umar saudaranya Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi maksudnya adalah ini Ibnu Umar mengingatkan Ali, anak kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama kayak antum. Antum menantunya, bahkan sepupunya, sepupu dan menantu. Kita keluarga. Wasubati iyyahu, dan aku juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakni jangan beratkan aku dengan perkara seperti ini. Illa ma'afaidani, yakni ini maksudnya adalah, frase ini maksudnya adalah yakni berikanlah kelonggaran bagiku, jangan berikan sesuatu yang berat kepadaku seperti ini. Fa'aba Ali menolak. Fasta'antu alaihi bi Hafsah. Ibnu Umar berkata, kemudian aku minta tolong kepada Hafsah menjadi perantara, mencari syafaat, menjadikan Hafsah sebagai perantara. Ini tidak apa-apa di antara sesama manusia, ya. Menjadikan seorang sebagai perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah dunia tidak apa-apa. Jadi Ibnu Umar meminta Hafsah untuk ngomong ke Ali. Karena Hafsah kan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibundanya kaum mukminin, pasti mungkin lebih didengar kata Ibnu Umar. Fa'aba Ali. Ya, kemudian Ali tetap menolak. Fa kharajtu lailan ila Makkah. Kemudian aku keluar dari Madinah menuju Makkah, kata Ibnu Umar. Faqila lahu innahu qad kharaja ila Syam. Kemudian muncul berita bahwa Ibnu Umar mau menuju ke Syam, mengiyakan permintaan Ali, mengiyakan perintah Ali. Ini huru-hara, coba lihat, bayangkan banyak berita dusta. Betul tidak? Ibnu Umar mau ke Makkah. Dari Madinah ke Makkah, ke selatan. Ini dibilang mau ke utara, mau ke Syam.
Faqila lahu innahu qad kharaja ila Syam fa ba'atha fi athari. Kemudian Ali mengutus seseorang untuk mengikuti jejakku. Faja'ala ar-rajul ya'til mirbat fayakhtibu ba'irahu bi imamatihi liyudrikani. Kemudian ada seseorang yang menuju ke kandang unta, kemudian yakni memasangkan tali kekang unta, kemudian menuju ke Hijaz untuk menyusul Ibnu Umar. Qal fa arsalat Hafsah, kemudian Hafsah menulis surat ke Ali meluruskan berita tersebut, innahu lam yakhruj ila Syam, innama kharaja ila Makkah. Sungguhnya Ibnu Umar, beliau tidak pergi menuju Syam, tapi beliau pergi menuju Makkah. Fasakana. Kemudian Ibnu Umar tinggal di Makkah. Ibnu Umar tetap di antara Madinah sama Makkah. Makanya kita mengetahui di bidang lain tadi, bidang ilmu yang lain, bahwa ilmunya orang-orang Hijaz, Madinah, Makkah itu banyak terpengaruh ilmu fikihnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar itu selalu tinggal di Makkah, Madinah. Dan beliau adalah di antara sahabat yang sangat lebih disiplin kepada lafaz ayat ataupun lafaz hadis. Dan itu nanti yang akan mempengaruhi mazhab madrasah ahli hadis. Itu kemudian nanti mempengaruhi madrasahnya Imam Malik, mazhab Maliki, kemudian mazhabnya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Nah, mazhab Imam Syafi'i itu gabungan antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Ya, ala kulli hal mazhabnya Hambali juga terpengaruh oleh Imam Syafi'i karena Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i. Baik, jadi ini adalah adanya saling keterkaitan antara fikih atau sejarah fikih dengan yakni sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Tidak cukup untuk membahas riwayat berikutnya. Maka kita lihat di sini, ini pelajaran yang kita dapat dari Ibnu Umar dan juga tadi yang kita dapat dari Ibnu Mas'ud. Mereka berusaha menghindari fitan. Mereka berusaha menghindari fitnah. Ya, kalau ditanya mengapa yakni Ibnu Umar tidak mematuhi perintah Ali padahal Ali adalah khalifah, maka zahirnya di sini wallahu alam mungkin Ali itu cuma yakni meminta begitu ya, masih ada bukan keputusan begitu ya, bukan seperti Utsman sudah merupakan bentuk keputusan. Ini Ali sifatnya masih melobi. Dan tidak benar perkataan bahwa Ali gara-gara Ibnu Umar tidak mau kemudian Ali melakukan al-hujum yakni menyakiti Ibnu Umar. Tidak benar semua itu. Ya, riwayat-riwayat yang dihembuskan oleh orang-orang Khawarij dan juga digunakan oleh orang-orang Syiah untuk orang-orang Khawarij untuk mendiskreditkan Ali, orang-orang Syiah untuk mendiskreditkan Ibnu Umar. Coba ya. Satu riwayat yang itu berita palsu. Orang-orang Khawarij tidak suka khalifah, makanya berita Ali menyakiti Ibnu Umar setelah Ibnu Umar menolak digunakan oleh Khawarij untuk menyudutkan pemerintah, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Ini digunakan oleh Syiah untuk menyudutkan Ibnu Umar karena lihat Ali ya, panutan kita memusuhi sahabat yang lain. Jadi sahabat kita harus memusuhi sahabat yang dimusuhi oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini tidak benar semua. Berita dusta dan palsu yang dihembuskan oleh orang-orang yang benci kepada Islam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.